Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bersama YouTube Pas Agape kita akan belajar untuk mengerat semua kedagingan kita, mengerat semua karakter-karakter yang tidak baik. Sehingga jangan sampai buka celah dan iblis masuk dalam kehidupan kita. Ada banyak hal saudaraku ya. Mungkin orang bilang dosa-dosa kecil itu yang menjadi batu sandungan sehingga kita tidak masuk kerajaan Allah. Bagi Tuhan dosa tetap dosa ya, tidak ada dosa besar, dosa kecil, tetapi dosa tetap dosa. Mari kita mengerat setiap dosa-dosa kita buang, kita hidup benar, hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita mau terus dibentuk oleh Tuhan menjadi bejananya. Kita naikkan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, biarlah hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bentuk kami serupa segambar dengan-Mu. Kami menuju kesempurnaan Tuhan. Didik kami terhadap jalan-jalan-Mu. Bimbing kami Tuhan. Sadaralah baya sikidiri. Kiara la baya sandara la kata korobo sekara papa ya se. Mari Roh Kudus jamah kami, ya kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami hidup dalam segala rencana-Mu Tuhan. Ya laba ya rabaya sikididi. Ya rabakorobo syakara papa. Kami sertakan Engkau selalu di hidup kami. Haleluya.
kami mohon tuntunanmu, arahanmu Roh Kudus. Engkaulah roh kebenaran yang membawa kami pada seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami, Tuhan, hidup yang benar, hidup yang lurus, jalan menuju kerajaan-Mu Bapa. Ampuni jika selama ini kami belum berkata yang benar Tuhan, belum hidup benar, tapi kami terus mau berubah dan dibentuk oleh Engkau, dimurnikan lebih lagi melalui segala masalah kehidupan. Kami boleh dikerat, kami boleh semakin hari menguduskan diri kami Tuhan, sehingga kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, sebab Engkau Maha Kudus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa kekudusan. Dan biarlah kekudusan-Mu turun melingkupi kami. Biarlah Tuhan kami dibentuk Tuhan menjadi bejana-Mu yang indah, sehingga kami boleh serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mulai Tuhan firman-Mu pada saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, saya mengejar semua ketinggalan ya, karena banyak kesibukan dalam pelayanan, tapi tetap saya juga mengambil doa puasa dari tanggal 7 Agustus sampai 15 September. Puji nama Tuhan, saudara, pesan Tuhan pada hari ini, Tuhan ingin menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan, dan kita boleh terus berjaga-jaga dan berdoa, hidup benar, hidup kudus, dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pesan Tuhan pada saat ini, kita belajar berkata yang benar, berkata jujur, tidak bohong, karena Tuhan sangat benci dengan orang yang bohong atau pendusta ya, berdalih-dalih kayak kemarin juga ya, untuk menutupi semua kebohongannya kan ada alasan berdalih-dalih saudaraku ya. Tuhan tidak suka ya. Kita baca di dalam Amsal 13 ayat yang kelima. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memperburuk diri. Jadi kalau kita orang benar, apalagi sudah dibenarkan oleh darah Yesus, mulut kita harus bawa pada kebenaran apa adanya, ya, ngomong apa adanya tanpa berbohong, berdusta atau menipu, ataupun kita ini melakukan untuk menutupi semua kesalahan. Pada saat kepepet nih, gampang sekali kita ngomong bohong gitu ya saudaraku ya. Baik anak-anak, orang tua, dewasa, semua penyakit dosa ini bisa menghinggapi siapapun. Jadi kita belajar berkata benar. Kenapa? Karena mulut kita ini harus bisa dipegang. Orang yang jujur, ya saudaraku, nah itu orang bisa dipercaya ya, apalagi Tuhan bisa mempercayakan hartanya Tuhan kepada kita. Kalau kita jujur, ngomong apa adanya, tidak bohong, tidak dusta ya. Nah, yang kedua dikatakan, ini banyak sekali ayatnya ya, tapi saya ambil beberapa saja. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ya, jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan tetap ya. Maksudnya hati kita teguh, hati kita tetap, dan juga Tuhan percayakan hartanya itu, kelimpahan bangsa-bangsa mengalir pada orang benar, itu akan kekal selama-lamanya ya. Kita diberi hak penuh untuk masuki kerajaan Allah karena kita tidak berbohong, kita tidak berdusta. Mulut kita penuh kuasa pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah, pada saat kita memuji-muji Tuhan, mulut kita ada kuasanya. Kenapa? Karena kita mempunyai lidah yang benar, mulut yang benar, tidak bohong, tidak dusta ya. Maka kita bisa dipercaya orang, bisa dipercaya Tuhan ya, bisa dipercayakan harta juga Tuhan ya, bahkan hikmat, kepintaran, apapun juga Tuhan bisa percayakan kepada kita. Dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau misalnya kita ngomong A, ya tetap A, memang begitu apa adanya ya, jujur apa adanya. Jangan keadaannya A kita bilangnya B ya, berbohong ya saudaraku ya. Jadi seringkali misalkan gini ya, kita jualan nih, misal ada teman jualan tas, Cimaria mau beli nggak ya, dikirim gambar-gambarnya ke saya. Oh ya, ini ada yang bagus nih, berapa duit gitu. Dia bilang 350.000 nih tasnya. Oh boleh deh, tapi bisa kurang nggak? Saya bilang gitu kan. Bisa diskon nggak gitu ya? Oh nggak bisa, itu aja udah modal katanya gitu. Lah bener modal, saya bilang gitu.
jangan bilang modal kalau kamu memang ada keuntungan. Nggak mungkin orang dagang tuh nggak ada untung ya saudara. Makanya seringkali orang dagang tuh pinter ngomong, jadi akhirnya bohong saudaraku ya. Jadi lebih baik jangan ngomong modalnya berapa ya. Bilang aja, "Oh, udah murah, itu aja aku cuman ambil sedikit kok keuntungannya," ya. Jangan bilang, "Oh, itu aja segitu aja 350 aku udah jual modal kok, jual modal ini," katanya. Nggak mungkin saudara, kalau orang dagang tuh nggak mungkin nggak ada untung walaupun sedikit ya. Jadi kita harus berkata apa adanya, daripada bohong mendingan jangan ngomong gitu saudaraku ya. Jadi kita belajar dengan mulut ini bicara apa adanya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Karena bapak segala pendusta itu iblis ya. Setan itu penipu ulung, pendusta ulung, tukang bohong, tukang dusta saudaraku. Jangan kita mempunyai bapak seperti itu, karena bapak kita bapak di sorga. Bapak yang berkata apa adanya, bapak yang penuh dengan kebenaran. Tidak ada dalam mulut Tuhan itu mulut dusta. Dan kita anak-anak Tuhan itu harus serupa segambar dengan Bapa kita yang di sorga. Hidup benar, hidup kudus, berkata benar, berkata yang jujur apa adanya. Ya, pernah satu kesaksian, mama saya punya kakak ipar ya. Nah dia kan dulu ya, ini mama saya waktu dulu belum meninggal cerita sama saya. Nah dia itu kakak iparnya itu belum mengenal Kristus ya, tapi dia sudah berdagang ya di kota Jember, toko emas. "Ayo Cihu, ayo percaya Yesus," katanya gitu. "Ayo ke gereja." "Ah, nggak mau ke gereja dulu lah. Kalau udah ke gereja tuh nggak boleh bohong," katanya gitu ya. Karena dagang-dagang kan mungkin masih nipu-nipu dikit kali ya. Jadi nggak berani untuk datang ke gereja karena dia bilang masih suka apa ya, dagang tuh belum jujur 100% ya. Kadang sulit ya kalau dalam keadaan misalnya perusahaan, dagang apa, tapi setidaknya anak Tuhan diberi hikmat ya supaya kita jujur, benar. Seperti saya misalnya dagang bahan-bahan kue. Misalnya kita timbangannya 500. Nah, terus ternyata ditulis 500, ternyata bukan 500 gram, ternyata 400 atau 450 ya, berarti bohong ya, berarti dusta, nggak benar ini timbangannya ya. Jadi itu juga bisa dikatakan satu hal yang tidak benar ya saudaraku ya. Jadi di samping berkata yang benar, berkata yang jujur, perbuatan kita juga harus benar, harus jujur ya. Dagang juga jangan sampai kita bohong-bohong, tipu-tipu ya, udah biasa menurut orang dunia ya. Kadang suka ngomong bermulut manis ya, padahal nggak seperti itu barangnya, dagangannya ya, melebih-lebihkan ya, menambah-nambahi sehingga keluarlah kata-kata dusta, kata-kata bohong saudaraku. Mungkin saudara bisa mengalami sendiri saudaraku ya. Jadi kita jangan ikuti arus dunia, jangan pernah mempunyai hikmat dari dunia, tapi kalau kita benar, kita jujur, Tuhan akan mempercayai kita. Orang-orang pun juga bisa mempercayai kita ya. Misalkan dikasihlah modal ya, ataupun kita dikasihlah barang-barang untuk dijualin dulu deh, nanti kalau udah laku kamu setor ya kan. Ya, itu jujur, bisa dipercaya saudaraku. Dan kemarin juga ada satu kejadian, ada teman nih di pendoa Esther ya kemarin ya. Nah, sesudah kita mengadakan kebaktian ya, kita kan masih ngobrol nih sama pendetanya, ada yang foto, ada yang apa. Terus teman saya ini bilang, "Ayo keluar lu, keluar." Kita semua disuruh keluar. Loh, kenapa kita disuruh keluar? Ini ruangan mau dipakai. Ayo kita keluar, ayo kita keluar. Loh, saya juga pada bingung sama teman lain celingak-celinguk ya. Kenapa kok kita disuruh keluar? Katanya tempat mau dipakai. Terus akhirnya datang nih ketua doa puasa Esther ini. "Enggak kok, tempat ini nggak dipakai kok." Gitu gitu. "Nah, kamu jangan bohong dong," saya bilang gitu. "Kenapa sih kita disuruh-suruh keluar? Kamu bohong nih. Padahal kan nggak akan dipakai lagi tempat ini ya. Bilangnya nanti mau dipakai lagi tempat ini, ayo kita keluar." Nah itu saudara, akhirnya pada waktu turun di kamar, waktu mau tidur berdoa dulu, kita ngumpul beberapa teman. Saya bilang, saya nasehatin, "Kamu jangan bohong dong. Tempat itu kan nggak dipakai untuk acara lain lagi. Lagian udah malam, siapa yang mau pakai acara? Dan kita masih mau ngobrol sama hamba Tuhan, sama temennya. Kok suruh-suruh kita semua keluar sih, maksa-maksa lagi gitu ya." Terus akhirnya, nah itulah dia, kalau udah bohong, saudara, maka cari-cari alasan. Katanya,
enggak, tempat itu kan nanti biasanya pengerjanya kan hitung-hitung uang kolektor di situ, katanya gini-gini. Aduh, alasan. Saya bilang makanya ya udah jangan bohong. Jadi nggak pernah bisa dipercaya orang ya. Ngapain juga gitu bohong, saudaraku ya. Merasa apa namanya ya, seperti apa ya namanya, ingin menguasai teman-teman ya, ingin ngikutin apa kata dia ya. Nah, itu ada orang seperti itu, mau berkuasa, mau ikutin apa kata dia, akhirnya berbohong, saudaraku. Ya, kita harus belajar dalam berbagai kehidupan kita. Apa sih yang masih Tuhan ingin proses dalam hidup kita? Selama 40 hari ini Tuhan akan menyingkapkan. Ya, saya juga kadang diberi hikmat, apalagi Tuhan pesanmu. Ya, dari kemarin-kemarin saudara bisa ikut YouTube sebelumnya. Kita selama 40 hari ini mengerat semua dosa, semua ikatan-ikatan, ya, semua belenggu-belenggu harus kita patahkan, kedagingan kita kerat, ya, dan juga semua karakter-karakter yang tidak baik kita buang, ya, dan juga hati yang masih belum benar, jalan yang masih berliku, berbatu, atau mulut lidah masih dusta, apapun harus kita buang selama doa 40 hari ini. Kenapa? Kalau kita mau mempunyai kuasa Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau masalahmu, pergumulanmu selesai, kita mau nggak mau harus berubah. Karena apa? Karena Tuhan izinkan masalah, pergumulan itu untuk merubah kita. Kita harus sadar hal ini. Sedangkan iblis memberi pencobaan supaya kita jatuh. Tapi Tuhan memberi ujian demi ujian, proses demi proses untuk pemurnian, supaya kita naik tingkat, supaya kita dewasa, supaya kita boleh diberikan hak penuh nanti untuk masuk kerajaan Allah setelah kita dimurnikan, setelah kita dikuduskan. Karena Tuhan bilang, kudus, kuduslah aku, dan tanpa kekudusan engkau tidak bisa datang ke dalam kerajaan surga, dan tidak bisa engkau masuk, karena Tuhan itu Maha Kudus. Oleh sebab itu Tuhan berikan Roh Kudusnya, Tuhan ampuni dosa-dosa kita, supaya kita hidup benar, hidup kudus. Ya, saudaraku, sangat bersyukur kita mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Tidak ada dusta di dalam lidah Tuhan, saudaraku ya. Oleh sebab itu juga kita berkata jujur apa adanya. Tapi kalau nggak mau ngomong, ya udah mendingan diem, saudaraku ya. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, dalam keluarga saya tahu anak-anak saya, suami saya mempercayai semua omongan saya. Karena mereka tahu bahwa saya ini jujur dalam perkataan. Sehingga mereka mempercayai saya gitu. Nah, tapi dalam teman-teman yang tidak mengerti karakter saya, nah misalnya dalam pelayanannya, oh Cimaria suka bohong, Cimaria suka bohong. Saya bilang, sekarang bohongnya di mana? Kamu ngomong, Cimaria bohongnya apa gitu kan? Iya nih, katanya kamu janjiin mau pergi nih doa ke Menara, tapi kok nggak jadi, berarti Cimaria bohong. Ya, saudaraku. Nah, ini harus dimengerti. Saya bilang jangan sampai jadi orang yang bebal. Saya nggak jadi ngajak karena ada urusan mendadak. Saya bilang gitu. Bukan saya bohong, tapi diundur. Nah, itu kalau bayi-bayi rohani cepat marah, cepat emosi, cepat ngomongin di belakang saya. Waduh, yang negatif saya mah, saya nggak pusing lah. Sebagai pemimpin kita harus tahu kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti hati kita juga tenang. Nggak usah khawatir orang mau ngomong apa di belakang, orang mau jelekin apa di belakang saya, hati saya tetap tenang bersama Tuhan. Karena apa yang saya perbuat itu saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan akhirnya kemudian, nah barulah saya ajak. Nah kan Cimaria nggak bohong kan, Cimaria ajak kan, nah gitu saudaraku ya. Jadi ada banyak hal yang nggak mengerti dalam setiap masalah-masalah, kan beda-beda ya saudaraku ya. Jadi kita harus memahami sebagai pemimpin, orang yang dekat sama kita ya, bukan kita berkata bohong, kita nggak jadi ngajak, tapi karena ada urusan mendadak, karena ada hal-hal yang tidak jadi di waktu yang dijanjikan, tapi diundur ya saudaraku, karena mungkin ada hal-hal yang mendadak yang tidak bisa
pergi bareng pada saat sudah dijanjikan. Maka dibilang, oh bohong, bohong, seperti anak kecil. Kalau dijanjikan kan, nanti kamu dikasih permen ya, kalau kamu rajin belajar ya, udah belajar, mana permennya, mana permennya. Oh iya, ntar ya mami lupa nih belum beli. Nah kan begitu. Tapi pas udah ingat, oh iya nih, besokannya maminya beli untuk anaknya. Nah itu saudara, itu bukan bohong, tapi menunda ya saudaraku, menunda waktu lah gitu. Nah, dikatakan di ayat Wahyu 22 ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya akan tinggal di luar, di dapur api yang menyala-nyala. Ya, ini kitab Wahyu, kitab terakhir. Jangan ada lagi lidah dusta di dalam mulut kita atau lidah yang bercabang ya. Misalnya di depan baik-baikin, manis-manis, say, di belakang ngomongin, jelekin. Saya banyak loh ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tapi kalau saya sih udah biasa, saya nggak merasa tersanjung kalau kalau disanjung-sanjung di depan saya, itu udah biasa. Karena apa? Karena saya tahu nih mulut yang manis ya, mulut yang cuman pencitraan ya, kita udah mengerti kenapa dari roh ke roh kita udah tahu. Jadi jangan merasa bangga atau melayang kalau dipuji orang, karena kita tahu ada banyak orang-orang yang munafik ya sekitar kita. Jadi kita harus hati-hati, jangan kebawa baperan, jangan kebawa emosi. Ya tenang aja, tetap cool down di hadapan Tuhan, tetap tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Jika kita tenang menghadapi apapun, itulah Tuhan yang memberikan kekuatan kita selalu, saudara. Dan di dalam ayat yang selanjutnya, Yesus berkata, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau kita suka berbohong, kalau kita suka berdusta, kalau kita suka berkata yang tidak benar, atau menipu dengan perkataan kita, atau bibir yang dolak-dalik ya, nah itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang munafik, saudara. Dan bapak kita yaitu iblis, bapak segala pendusta. Ya, oleh sebab itu mari kita koreksi diri hari ini. Selama 40 hari kita mengadakan doa puasa ini, ayo koreksi diri apa yang belum beres nih dalam hidup kita. Sehingga kok doa dijawabnya kok lama, sehingga kita kok tidak bisa keluar dari padang gurun, terus menerus mengalami proses, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami masalah. Apa sih yang Tuhan sedang bentuk? Nah, hari ini kita belajar pesan Tuhan, hendaklah kamu berkata yang benar. Mulut kamu jangan bercabang, kamu jujur, mulut kamu ngomong apa adanya, yang sebenarnya, yang sejujurnya. Kalau tidak mau ngomong, ya udah mendingan diem daripada bohong, saudaraku ya. Jadi kita belajar saat ini untuk hidup benar, hidup kudus, dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan, saya percaya pada saat ini kita mengerat semua lidah-lidah yang suka berbohong, suka berdusta. Ada juga yang saya lihat ya, pelayan-pelayan bahkan suka ikut doa puasa Esther ya, masih suka bohong, bahasa roh paling kencang, bersaksi ke sana ke sini, naik sorga, dikasih penglihatan naik sorga, naik neraka. Ya udahlah, saya bilang, saya kayaknya nggak respect deh sama orang ini. Saya kayaknya nggak mau dulu isi kesaksian dia di YouTube saya. Karena apa? Karena orangnya belum mempunyai karakter yang bagus, yang baik. Bahkan takutnya nanti jadi batu sandungan bagi orang-orang banyak, apalagi bagi orang-orang yang baru percaya Yesus ya. Itu bahaya sekali ya orang-orang seperti ini. Nah, orang seperti inilah yang bisa dipakai iblis, menjadi alat iblis untuk menjatuhkan, membuat orang lain kecewa, membuat orang sakit hati ya, dengan orang-orang yang tidak jujur, suka bohong, suka nipu ya.
suka berkata yang tidak benar. Nah, itulah saudaraku. Jadi kita berkoreksi diri, biarlah kita boleh hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Perkataanmu bisa dipercaya sehingga mulutmu bisa berkuasa, ya, mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, mendoakan orang-orang yang dalam keterikatan. Kita bisa membreak, menghancurkan segala kuasa kegelapan karena mulutmu sudah benar, mulutmu tidak pernah berdusta, ya, mulutmu ada dikuasai oleh Roh Kudus, ya, dan kita juga bisa menguasai, ya, karakter-karakter yang tidak benar. Kita bisa mengerat semuanya karena ada kuasa Roh Kudus dalam kita. Kita bisa membuang dosa-dosa sekecil apapun, kita buang. Ayo kita berkoreksi diri selama 40 hari ini dan terus berubah menjadi serupa segambar dengan Allah, sehingga kita boleh nanti nih melayani jiwa-jiwa dengan dahsyat, dengan penuh urapan, dengan penuh kuasa, karena mulut kita dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman, ya, bersaksi. Kita bisa mengusir setan demi nama Yesus Kristus. Ada kuasanya mulut kita karena mulut kita sudah bisa dipercaya Tuhan dan bisa dipercaya oleh manusia. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Orabaya menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir kami ini Tuhan untuk menyampaikan, untuk berdoa, juga untuk mengusir setan. Biarlah Tuhan lidah bibir kami ini penuh kuasa Tuhan. Karena kami hidup benar, hidup kudus, dan tidak ada lagi lidah dusta, pembohong apapun. Kami kerat di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami bisa dipercaya Tuhan, dipercaya manusia. Kami juga dibukakan Tuhan rencana-Mu ke depan kami. Juga dibukakan usaha-usaha pekerjaan yang hamba dengar juga dari para subscriber yang mengikuti doa puasa ini, yang mengalami masa-masa sukar, masa-masa kebangkrutan, masa-masa PHK. Boleh berkoreksi diri Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan tidak melakukan lagi dosa, baik dosa besar, dosa kecil di hadapan-Mu sama Tuhan. Dan kami mau menguduskan diri kami dalam perkataan kami, memperkatakan yang benar, perkatakan firman Tuhan, sehingga orang yang mendengarnya mendapat nasihat dan boleh kembali kepada Yesus, kembali dikuatkan, dan boleh mulut kami ini Tuhan menjadi saluran daripada kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.